anak-anak Gen Z lagi nih dan milenial ini kan suka self reward beli kopi. Kopi kan mahal ya kan, terus barang-barang yang dibeli juga kadang cuma buat konten ya kan, ya kita juga gitu sih ya. Nah mending dialihin ke emas dulu nih, uang buat beli kopi sama barang-barang buat konten. Tapi kalau harganya 3 juta apa masih bisa dibilang reward ya? Atau jadi beban? Apa masih bisa beli gitu? Iya. Nah, iya, Bos. Realistis, apa masih bisa beli ya 3 juta? Ngurangin kopi untuk beli Emas 3 juta, berapa cup kopi yang tiap hari mesti tiap hari ngopi. Puasa dulu berapa banyak? Frugal living dulu. Kopinya diganti yang saset. Ya tergantung kebutuhan juga sih, maksudnya. Kalau emang dia suka itu membuat dia lebih semangat bekerja, menghasilkan uang, ya, jalanin aja. Jalanin aja kopinya ya Pak. Nggak usah mikirin emas. Itu kan investasi, maksudnya investasi berarti ada uang sisa ya. Betul, nggak bisa dinikmatin langsung. Yang utama kan ini kerjaannya. Iya. Kalau nggak ngopi jadi stres ya kan, mendingan lu ngopi. Daripada mikirin emas buat nikah kali Pak. Oh, nikah. Ya. Mas kawin. Iya, mas kawin. Mas kawin lagi tinggi nih. Ganti, jangan emas. Jangan emas. Perak. Kayaknya ntar mas kawin banyakan yang nggak emas nih kayaknya. Tapi kemarin ada yang saham Pak. Saham. Apa? Saham. Wih. Sama apa? Sama apa ya, ada kok. Jangan saham yang itu lagi. Yang harganya nggak naik. Ya itu. Saham stagnan. Ini kita baca komen lagi ya, banyak banget nih. Kayaknya banyak yang mau jual emas apa enggak jual apa beli. Lagi penasaran nih. Ada narasi mengenai kenaikan harga emas akibat rencana Donald Trump untuk membayar utang Amerika. Oh ini dia ngomong doang. Nah terus ada yang nanya, apakah ada kemungkinan harga emas turun? Terus ada yang tanya lagi, proyeksi puncaknya sampai harga berapa dan dalam jangka waktu berapa lama? Kayak banyak nonton, gimana galau sama emasnya nih. Lagi tinggi-tingginya. Iya, kita seperti ini, nanya ke peramal. Lagi galau, tergiur harga emas naik, ya udah. Iya. Bingung kalau koreksi harga emas ya sama seperti harga-harga yang lain ya. Pasti ada koreksinya. Pasti ada koreksinya. Koreksi sehat lah ya. Maksudnya orang kan gak selamanya megang emas, ada yang pengen jual juga. Terus kalau ada perubahan sentimen sedikit juga kayak ini gara-gara MSCI saham jatuh, sama juga emas juga kalau ada tiba-tiba ada perubahan. Tiba-tiba suku bunga Amerika Serikat nggak jadi turun, naik, nah itu bisa merubah. Bisa agak bisa koreksi dulu gitu. Tapi karena sentimen kedepannya itu mungkin orang masih berkaitan banyak gejolak di ekonomi dunia, ya bakal rebound lagi gitu. Tapi itu koreksi pasti ada. Jadi yang penting ada uangnya dulu ya. Tapi untuk koreksinya langsung ini apa? Ini kadang-kadang kan lumayan tajam sebenarnya. Tajam ya Pak? Kayak sewaktu COVID aja, COVID juga gitu waktu mesat tiba-tiba emas juga turun tajam juga. Iya sih. Tapi pelan-pelan naik lagi ya. Polanya sih bakal berulang. Berarti ada kemungkinan turun tajam dulu ya Pak, setelah kenaikan tajam. Jadi polanya selalu begitu. Iya, polanya selalu berulang gitu. Berarti kemungkinan cuma bisa. Kita nggak tahu kapan. Iya itu sih, masalahnya. tergantung perang. Jadi lebih aman sih, nggak usah mikirin dijual apa dibeli. Koleksinya. Gitu. Kalau mau beli. Kalau mau invest aja. Karena mikirnya long term gitu. Kecuali pengen jual biar untung. Apalagi emas ini kan komoditas. Dia kan hasil tambang. Tambang tuh supaya lama-lama habis kan. Iya betul. Nggak bisa diperbarui lagi gitu. Jadi ya logikanya aja, logika gampangnya dia bakal supaya demand tetap sama atau meningkat ya, harga bakal naik terus. Gitu. Tapi bisa kemungkinan di bawah 3 juta lagi nggak sih Pak? Nah, bisa. Bisa, aduh. Kan dekat nih 3 juta sama 2 juta dekat. Kalau sampai 1 juta mending lu jual sekarang. Kalau di bawah 1 juta nah itu. Rugi langsung nyesel. Kenapa nggak gue jual, kan lumayan 2 juta. Kalau 2 juta. Naiknya lama lagi ya. Kalau di bawah 1 juta nah itu pasti nggak mungkin. Itu anjlok banget. Susah ya. Kalau 2 juta masih mungkin. Justru itu saatnya beli lagi. Gitu.
Nah dengan harga emas yang lagi mahal sekarang nih, kita taruhlah nih Gen Z atau milenial lagi nggak punya duit nih Pak buat Iya. investasi emas. Nah mending investasi apa nih Pak? Iya, selain itu Pak. Ternyata emasnya mahal gitu. Kalau yang punya mah dijual, yang nggak punya. 3 juta lumayan. Kalau nggak punya uang untuk investasi jangan investasi. Kenapa mesti dipaksain? Paling gampangnya nggak usah investasi. Iya nggak usah dipaksain. Kalau nggak punya pikirin aja apa Nabung. Bisa makan apa enggak? kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian bagaimana cara Kebutuhan ngopi. bagaimana cara memperbesar penghasilan untuk bisa investasi. Pikirkan cara memperbesar penghasilan buat investasinya dulu. Jadi jangan dipaksakan gitu. Apa mau investasi Kesempatan selalu kecil-kecil? datang selalu ada gitu. Kesempatan untuk berinvestasi selalu terbuka. Setiap saat ada gitu. Nggak usah sekarang, nanti suatu saat emas juga bakal naik Turun. lagi. Iya turun juga bisa. Turun juga bisa. Cocok beli. Mungkin bisa nunggu turun aja dulu ya. Nggak usah nunggu turun, nunggu duitnya ada. Oh iya, intinya duitnya Iya, ada. duitnya ada. Berarti harus nabung. Nabung dulu Nabung dulu. buat investasi. Ngomong-ngomong nabung emas, itu aman gak sih Pak kalau nabung emas digital gitu? Maksudnya takutnya ada hacker tiba-tiba nol gitu Pak? Ya risiko tetap aja ada ya. Tapi lebih baik milih yang di bawah regulator resmi gitu. Yang di bawah sekarang emas digital di bawah regulator Bapepti kalau nggak salah. Oh iya. Emas fisik digital di Cukup bawah, aman ya? Ya di bawah Bapepti. Ya cukup aman karena sudah sistemnya sudah Verifikasi. diverifikasi oleh Bapepti. Oke, nah anak-anak muda nih harus sepanik apa nih Pak? Apa nggak usah panik dengan harga emas menyentuh 3 juta nih? Yang penting ada duitnya dulu ya Pak? Panik sih nggak perlu panik. Nggak perlu panik ya? Indonesia masih ada ya, masih berdiri. Ekonomi juga kayaknya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya Pak ya? Ya, masih normal gitu, nggak ada ras gitu ya. Kalau ada ras, nah itu baru panik. Masih aman gitu. Belum ada ras ya, paling parah sih kalau udah ras ya. Iya. Nah ini kalau kita baca di artikel nih, harga emas tembus 3 juta, pedagang masyarakat justru ramai membeli. Nah ini fenomena apa nih Pak? Berarti kenapa FOMO bukan ngejual ya malah beli Iya, ya? beli. FOMO berarti ikut. FOMO? Dan ketakutan juga kan. Oh, Takut harga naik terus kan. Mereka yang nggak mau melepas kesempatan mungkin. Ya kan berarti orang ini udah ada duitnya. Berarti Iya, nih udah kalau yang ada duit nih beli nih, karena Iya. dia mikir beli sekarang, nanti kan kata Bapak naik lagi nih kan. Iya. Ada prospeknya naik. Jadi kita tahan sampai tembus 4 juta, 5 Timelinenya jangan pendek-pendek gitu. Kalau pendek-pendek pasti jangka panjang. takut kehantam goyangan volatilitas Iya. gitu. Ditahan agak lama. Maka itu uangnya intens sih bilang, uangnya jangan uang panas, Uang dingin. aja. Apalagi ini masih awal tahun, Ya kesempatan masih banyak kesempatan untuk menahan. ya bisa juga koreksi. Selalu ada dua arah dalam investasi itu, Nah, ya itu. naik atau turun. Nah kalau buat anak-anak muda yang memilih berhemat Pak, memilih berhemat demi beli emas, Nah. pas lagi mahal-mahalnya kayak gini nih, itu lebih worth it atau ya udah nikmatin aja hidup dulu gitu? Apa mikirin investasi emas buat 10 tahun ke depan? Ya tergantung visi masing-masing ya, dan juga keadaan dia seperti apa sekarang ini ya. Investasi nggak jelek ya, masih bagus untuk investasi juga. Justru didorong orang untuk berinvestasi, sedikit juga boleh, gitu. Tapi ya harus ada uangnya. Balik lagi. Ada narasi mengenai kenaikan harga emas akibat rencana Donald Trump untuk membayar utang Amerika. Oh ini dia ngomong doang. Nah terus ada yang nanya, apakah ada kemungkinan harga emas turun? Terus ada yang tanya lagi, proyeksi puncaknya sampai harga berapa dan dalam jangka waktu berapa lama? Oke, banyak yang nonton gimana galau sama emasnya nih. Lagi Iya. tinggi-tingginya. Ya kita sih